Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat sehat dan afiah, nikmat ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memudahkan langkah kaki kita untuk bisa melaksanakan ibadah salat subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita menjadi pengikut beliau sampai akhir zaman nanti, dapat syafaat beliau dan masuk dalam surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, melanjutkan pelajaran kita di minggu kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Afdaliyatul jama'atil katsirah. Al jama'atu al katsirah afdalu minal jama'atil qalilah. Sudah pasti di mana salat jumlah jamaahnya banyak, dipastikan itu lebih afdal daripada yang sedikit. Jadi dipilihlah salat jamaah yang paling banyak. Jadi kalau banyak jamaahnya dia lebih afdal daripada yang sedikit. Tapi ada beberapa hal sedikit itu lebih afdal daripada yang banyak. Begitu. Jadi tidak mutlak. Oh, sana sembahyangnya tuh jamaahnya tuh penuh masjidnya. Betul. Tapi ada kalanya sedikit lebih afdal daripada banyak. Ada beberapa hal. Pertama, idza kanatil jama'atul qalilah ta'attal bihi. Apabila jamaah tersebut yang sedikit itu, ada jamaah yang sedikit, akan tetapi kedatangan kita itu ditunggu. Misalkan antum jadi imam, kedatangan antum itu ditunggu di masjid tadi, maka antum lebih afdal untuk sholat di masjid itu daripada untuk mencari jamaah yang lain. Misal tadi antum jamaah di surau, tapi memang antum yang jadi imam. Antum yang jadi imam, tapi jamaahnya yaitu dia kan, huwahumahum, bahasa Arab itu 1, 2, 3, dia lagi subuh itu dia lagi itu ya. Tapi kalau seandainya antum tidak ada, mereka ini kemungkinan bubar ya, atau udah malas-malasan yang lainnya. Nah, maka kehadiran antum itu lebih afdol daripada mencari jamaah yang luar yang lebih banyak tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, idza kana imamul jama'al katsirah fasiqan. Banyak tapi imamnya itu sebagaimana minggu kemarin kita kenal betul imamnya itu fasik. Ya, fasik itu sebagaimana pernah kita jelaskan juga, orang yang dia bukan melakukan dosa besar tapi kontinu dengan dosa kecil. Nah, itu fasik itu ya. Fasik itu kontinu terus menerus hari-hari itu dengan dosa walaupun kecil. Nah, itu fasik. Kita ini mungkin wallahu alam bisa dikatakan fasik atau enggak, mungkin bisa kan? Ya, bisa. Kalau memang kita dengan dosa itu menyengaja, fasik gitu. Ya, menyengaja ya. Contoh misalkan begini. Ada orang dosa itu enggak sengaja, mau enggak mau. Contoh, kita bawa motor, bawa mobil. Di jalan itu kan banyak hal.
ada yang buka aurat, ada yang banyak hal lah. Artinya dosa itu terpampang di depan mata. Itu kan tidak bisa terhindari. Tak mungkin pula kita bawa motor atau mata pejam, yang ada keparet. Kalau ada keparet nambah orang udah pasti, ya kan begitu. Nah, fasik itu lain cerita. Misal gini, hari-hari yuk ke sana yuk gitu. Sana tuh ada warung kopi, cewek-cewek itu apa pakaiannya tuh ayo kita cuci mata. Jadi hari-hari itu besok ke situ, pergi ke situ, ke situ. Jadi hari-hari itu di situ terus. Itu sengaja. Itu bisa difasik. Itu bisa dikategorikan fasik. Jadi dosa tapi terus menerus. Nah makanya kalau dalam apa ini orang tidak adalah udul. Ini orang sebenarnya tidak bisa dijadikan saksi kalau orang fasik itu. Itu beratnya seperti itu. Hanya saja dalam mazhab Imam Syafi'i itu agak sedikit tidak terlalu ketat lah bab saksi itu. Kalau bab saksi itu dalam mazhab yang lain ketat. Imam Abu Hanifah itu ketat. Jadi orang yang fasik itu syahadatulah tukbal, kesaksiannya itu tidak diterima. Karena ini orang ahli maksiat. Ya, ahli maksiat. Nah, contoh ini kita tahu imam itu yang tidak tahu ya terserah lah. Yang tidak tahu itu tidak harus gak kita ngasih tahu dia. Ngapa kau sembahyang sama dia? Imam itu tuh ini gini itu. Nah, itu tidak gak hak kita. Jadi kepribadian kita untuk sholat dengan dia itu makruh. Kenapa? Karena kita tahu tabiat dia. Misalkan keseharian dia kita tahu. Ini orang judi. Ini orang misalkan ahli maksiat. Tahu-tahu dia jadi imam. Nggak usah. Lebih baik cari yang lain walaupun jamaahnya dia banyak, sedikit jamaah lebih afdal daripada mengikuti dia. Karena kefasikan itulah yang membuat sholat tersebut justru bukan malah afdal, justru nanti malah masuk ke dalam hukum kemakruhan. Makruh bagi kita untuk bermakmuman dengan dia. Nah, kemudian idza kana al-imamul jama'al katsira sahiba bid'atin la yukaffar biha karafidi au mujassim. Nah, ataupun ada imamnya itu banyak tapi imamnya sahibu bid'ah. Ya, dia bukan orang yang mengkafir-kafirkan tapi dia punya iktikad, satu keyakinan itu seperti Rafidhi Syiah. Saya pernah jelaskan tentang Syiah yaitu orang-orang yang membenci sahabat Nabi SAW. Jadi dia tidak terima seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Itu orang-orang yang dinerakakan oleh mereka. Jadi mereka paling benci dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Nah, kalau Sayyidina Ali tidak. Sayyidina Ali justru mereka mengatakan seharusnya wahyu itu diberikan kepada Ali, bukan kepada Rasulullah. Nah, itu bahaya juga dia itu. Sampai segitu. Jadi Jibril itu salah kata dia. Salah ngasih wahyu. Bapak tebak lah kadang. Bisa salah pula ngasih wahyu. Nah, itu pemahaman Rafidhi, yaitu Syiah Imam Isna Asyariyah, yaitu Imam 12. Itu ada di Indonesia ini sangat banyak. Hanya saja alhamdulillah di Pontianak ini sudah dulu hampir ada, tapi cepat di cover. Banyaknya santri-santri yang dari pesantren-pesantren, artinya tidak berkembang lah. Tapi di beberapa tempat berkembang. Ya, berkembang. Di beberapa tempat berkembang. Ini Pak Dayat kita ngerti ini. Pernah masuk ke dalam dunia itu. Jadi berkembang. Pemikiran itu berkembang. Subhanallah, di Pontianak tidak berkembang. Tapi di kampus-kampus berkembang. Artinya banyak anak-anak kita, anak-anak mahasiswa kita itu terkena pemikiran ini apabila mereka tidak mempunyai background
yang kuat tentang pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga ya namanya juga di kampus, artinya diberikan kebebasan untuk pemahaman semuanya. Ya syukur alhamdulillah kalau dia itu dulunya pernah TPA atau apalagi sudah nyantri masuk ke dunia kampus, artinya dia punya bekal. Tapi kalau anak kita yang langsung mutlak dari dari misalkan SMA, mutlak ini dari SMA langsung tahu-tahu masuk ke kosong ini, yang dibawa otak kosong masuk ke dalam dunia, sudah siap-siap saja ya, antara dua tadi ya. Kalau dimana pemahaman yang lebih asik dia pandang, oh ini nyaman nih, namanya kan idealis. Orang-orang kalau udah idealis itu repot juga pemikirannya, ya, susah bagi kita untuk mengarahkan dia. Nah, maka dari itu ini Rafidhi ini adalah orang yang membenci sahabat. Dia rela berbohong. Ya, kebohongan itu lebih afdol. Ya, jadi semakin banyak bohong, semakin banyak pahala. Jadi kebohongan itu lebih bagus, ya, bohong. Kalau ditanya apakah kau Syiah? Enggak. Jadi jangan pernah mengharapkan dia mengatakan diri dia sih. Akhirnya nggak mungkin, ya, mustahil. Ya, tapi perbuatannya membenci sahabat. Sayyidina Umar dibenci, kemudian Sayyidina Abu Bakar dibenci. Alasannya apa? Alasannya mereka itu perampok, perampok, haus jabatan. Ya, seharusnya itu yang dikasih adalah Imam Ali. Kenapa yang merebut itu Abu Bakar? Kenapa yang merebut itu Umar? Dia tidak pakai Sayyidina lagi, udah Umar Bakar gitu ya, udah Ali. Seharusnya Ali yang dapat. Loh, logikanya begini, jika seandainya memang itu pesan dari Rasulullah untuk Sayyidina Ali, maka haram bagi Sayyidina Ali untuk tidak menyampaikannya, kan? Tampuk kepemimpinan itu kenapa langsung jatuh kepada Sayyidina Abu Bakar, kan? Kan Rasulullah meninggal, maka diambil oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar baru Sayyidina Umar. Umar baru Sayyidina Utsman, baru Sayyidina. Bayangkan ini berapa puluh tahun Sayyidina Ali harus diam. Kalau seandainya memang bahwasanya Rasulullah sebelum meninggal itu berpesan kepada Imam Ali, maka Imam Ali akan mengatakan langsung, ini pesan dari Rasulullah, tidak boleh diam. Imam Ali tidak mungkin mendiamkan suatu kemungkaran terjadi. Imam Ali itu garang, ya, garang, bukan orang yang yang tertunduk-tunduk begitu, bukan. Orang benteng Khaybar aja itu diangkat dengan tangan kirinya, diginekkan kok, dijadikan perisai, saking kuatnya Imam Ali itu. Ya, jadi kalau dia katakan Imam Ali itu bahwasanya bukan diam, dosa Imam Ali. Tapi kan Sayyidina Ali enggak ada komentar dalam bab ini. Ya, justru oke-oke aja. Dan Nabi SAW pun sebelum meninggal sudah memberikan satu isyarat di akhir daripada sholat subuh tersebut. Nabi SAW udah sakit, Nabi udah tidak bisa lagi untuk mengimamkan, dan Nabi mengisyaratkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Nah, disitulah bahwasanya tampuk kepemimpinan itu pada Sayyidina Abu Bakar. Nah, panjang ceritanya, intinya inilah Rafidhi ini. Jadi kalau ada yang berbau-bau seperti ini menjadi imam, lebih baik tidak usah jadi makmum dengan mereka. Tidak usah, makruh. Carilah tempat sholat, walaupun tempat sholat kita itu sedikit, lebih baik kita sholat di tempat yang sedikit daripada bermakmuman banyak jamaahnya, tapi yang menjadi imam adalah orang-orang mereka ini. Nah, karena terlalu kejam. Artinya masa ia mencaci itu boleh. Jadi hidupnya itu mencaci terus. Bahkan semakin banyak kita mencaci istri Rasulullah yang bernama Sayyidah Aisyah itu, ya, semakin banyak pahalanya. Semakin besar caciannya, semakin dekat dengan surga. Ini kan gila. Pemahaman yang gila. Ya, masa ia surga digadaikan dengan cacian, dengan makian. Jadi bahkan tuduhan, fitnah yang diberikan kepada Sayyidah Aisyah itu kejam, betul-betul kejam. Dia bangun suatu opini, persepsi itu
Wah, bahwasanya Sayyidah Aisyah itu begini. Aduh, kejam. Kalau kita pelajari itu sebenarnya waktu saya belajar studi itu agak seram-seram sedikit lah. Karena yang kita bahas itu adalah para sahabat, dan itu bukan kelas kita untuk menilai mereka, tapi kita ingin tahu saja kok bisa seperti itu. Ya memang begitulah. Intinya begini, tidak mungkin Nabi itu ya begini. Kalaulah memang Nabi SAW itu benci dengan Sayyidina Utsman, tidak mungkin Nabi SAW itu memberikan dua putrinya langsung kepada Sayyidina Utsman. Dua loh, satunya meninggal, Ummu Kulsum dan Rubaiyah. Sayyidina Ummu Kulsum dan Rubaiyah. Dua. Sayyidina Utsman itu menikahi putrinya Rasulullah. Makanya Sayyidina Utsman itu digelar dengan Dzinnurain, orang yang punya dua cahaya. Kenapa? Meninggal yang pertama, kemudian Rasulullah SAW nikahkan lagi dengan putrinya lagi. Jadi kan betul-betul sayang, Bu. Kita ini misalkan, kan ibu punya menantu, kemudian meninggal anak yang pertama, ada lagi anak yang kedua perempuan. Saking cintanya dengan menantu ini, jangan sampai lepas, kau nikahi lagi anakku yang satu lagi. Berarti kan cinta. Tidak mungkin Nabi SAW itu menikahkan kepada seseorang laki-laki yang bakal ahli neraka, kan? Inilah kadang-kadang kebohongan yang mereka bangun itu. Kemudian Nabi SAW, kalaulah memang Sayyidah Aisyah itu dia katakan maaf, kilabun nar, bahkan kilabun nar itu anjingnya neraka. Ya. Masa iya Nabi SAW memperistri seorang ahli neraka? Ini kan tak masuk akal. Ya dibangunlah nanti sejarah-sejarah yang, makanya kalau berdebat dengan mereka lebih baik mundur. Jangan masuk ke dunia mereka. Pasti kalah nanti. Kalau tidak paham, dipastikan kalah, dan kemungkinan untuk ikut itu kuat. Ya, kuat. Dia belum ngebangun dengan cerita-cerita begini, enggak. Diceritakan dulu kekejaman itu. Jalannya begini, baru terbius. Oh iya, lama-lama baru terikut. Nah, itu sedikit tentang Rafidhi, Syiah Rafidhi yang ada Isna Asyar lah. Ya. Au Mujassim. Nah, Mujassim itu adalah orang yang tauhidnya agak sedikit membelok. Jadi mentafsirkan ayat-ayat yang seharusnya mutasyabihat, yang seharusnya ditakwil, tapi ayat itu dia tafsirkan secara tekstual, seperti contoh yadullahi fawqa aydihim. Artinya itu kan tangannya Allah di atas segalanya. Sehingga dia tafsirkan bahwasanya Allah itu bertangan. Oh, itu bahaya. Ya, bahaya. Jadi orang tersebut bisa dua. Ini namanya mujassim. Kemungkinan kalau memang niat dia itu menjasadkan Allah, padahal Allah sudah katakan laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul, bahwasanya Allah itu tidak bisa diserupai dengan sesuatu. Makanya para ulama itu ketika bertemu dengan ayat-ayat yang mutasyabihat seperti itu ditakwil. Makna yadullah itu apa maknanya? Artinya kekuatan Allah, kekuasaan Allah itu di atas segala kekuasaan yang lain. Karena nanti banyak lagi bahwasanya Allah nanti duduk di atas kursi. Iya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kalau seandainya Allah itu duduk di atas kursi, Allah berarti kursi itu harus lebih besar daripada, kan begitu. Ya logikanya, masa ya kita ini kecil, terus kita ini besar, kursinya nggak mungkin kan? Bisa bayangkan macam mana kursinya. Jangan bayangkan Allahnya, bayangkan kursinya aja macam mana. Nah maka, tapi pemahaman ini ada, tauhid seperti ini ada, dan ini tauhid liar. Nah, makanya Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Ketika bertemu dengan ayat-ayat ini, maka ayat ini wajib ditakwil. Bukan seperti itu mentafsirkannya. Makanya nanti kena lagi nanti
man kana fi hadhihi dunya a'ma wa fil akhirati a'ma. Kalau seandainya di dunia itu dia buta, maka nanti di akhirat itu akan buta. Apa yang dimaksud dengan buta itu? Kalau memang dimaksud yang buta itu adalah buta penglihatan, kasihan orang yang buta. Tapi kan Allah kan tidak menginginkan, yang dimaksud bukan buta mata. Yang Allah maksud itu adalah buta hati. Nah, ini kan takwil. Nah, takwil itu penting. Ya, takwil itu sangat dipentingkan. Tapi ada beberapa pemahaman yang dimana mereka tidak mau dengan takwil, sehingga terkadang terjebak sendiri dalam penafsiran ayat tadi. Nah, maka Ahlussunnah wal Jamaah punya satu pendapat bahwasanya ayat-ayat seperti itu ayat yang dimana yahtaju ila takwil. Dia ditakwilkan lagi dengan pemahaman yang lebih luas. Jadi bukan buta mata yang kita lihat ini, tapi ainul basirah yang Allah tuju itu adalah buta hati. Apabila di dunia ini hati mau buta, maka nanti di akhirat pun engkau akan buta. Nah, seperti itu. Jadi ketemu dengan imam yang seperti itu lebih baik mundur. Carilah imam yang sejalan. Yang ketiga, yang keempat, idza kana imamul jama'al kasira mukhalifan lil mazhab ka Hanafi. Sama apabila imam itu beda mazhab, bukan berarti kita lari dari mazhabnya dia, tidak. Ya, kecuali sudah memang tidak ada lagi. Contoh seperti di Mekah, antum bapak ibu umroh, nah, kita kan sholat di Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram ya berbeda, karena masa ya kita mau sholat di tempat yang lain. Nah, di Masjidil Haram mau tidak mau ya sudah kita ngikuti di masjid yang imam yang ada. Tapi kalau seandainya di sini, ya seandainya di situ imamnya berbeda pandangannya dengan kita, seandainya ada dua pilihan, misalkan ini masjid ramai masjid, ya, ini tidak, tapi satu mazhab dengan kita, maka pilih yang satu mazhab. Ya, pilih. Kenapa? Alasannya apa? Wal amal ala khilafihi li maslahati wahdatil muslimin. Kenapa? Agar di situ kita keluar dari khilaf, ya, agar tidak masuk dalam khilaf berbeda. Kan nanti kan akan berbeda itu. Kan tidak ada kunutnya nanti kan. Contohnya begitu. Jadi ketika ada yang kunut, ada yang tada, akan terlihat tidak enak, tidak nyaman. Bayangkan kita kunut sini, Allahumma hadina wa iman hadid. Lalu ada yang begini. Itu pandangan sudah tidak, kayak Islam itu tidak nyatu, tidak kompak lah. Nah, jadi hal seperti ini lebih baik udah ya, cari masjid yang satu mazhab, satu aliran. Allahumma hadina wa iman hadid. Angkat tangan sama-sama. Kan enak. Nah, jadi itu lebih dikedepankan daripada kita masuk tapi di situ ada khilaf karena kita dipastikan untuk meninggalkan kunut gitu kan, dan untuk menghormati pandangan yang di depan. Ya sudah, akhirnya kita begini juga, akhirnya kita tidak kunut. Nah, sedangkan hati kita kepengen kunut kan. Nah, dalam hal ini apabila ketemu dengan dua masjid, ya, misalkan ini rumah antum sampingnya masjid, sini agak jauh masjid, ya. Ini ramai, masya Allah, tapi tadi tidak pakai kunut, ya. Ini agak sedikit jauh tapi sama pemahaman dengan kita, tapi jemaahnya tak banyak. Adalah kadang iya begitulah dia, wahumahum tadi itu dia ya pandangan itu kan. Ya sudahlah, lebih baik ambil yang di sini walaupun sedikit daripada ambil banyak tapi berbeda pandangan. Nah, tapi bukan berarti, saya katakan lagi, bukan berarti tidak boleh ya, bukan berarti tidak boleh. Tapi kalau misalkan tak apa-apa lah Pak Ustadz, yang saya pun agak nyaman nggak, karena mungkin imamnya itu suaranya tuh cantik, sedap gitu. Walaupun tak pakai kunut, tak apa-apa lah. Tidak, silakan. Tidak jadi masalah. Kecuali tadi fasik, ya. Kemudian tadi Syiah, Rafidhi, atau tadi Mujassim, itu lebih dihindari. Tapi kalau masih di mazhab
Berbedanya itu mazhab, tidak apa-apa. Ya, boleh saja. Kemudian idza kana imamul jam'al qasira sari al-qira wal ma'mum bati'an. Ibu, bapak bacaannya lambat. Imam bacaannya cepat. Cepat betul. Artinya di luar ekspektasi udah ini cepat betul imam nih. Mau sembahyang zuhur ke mau sembahyang apa? Dan pilihan surahnya itu pun tak banyak. Itu ya. Soalnya sembahyang nih jadi imam, kota kuliah qul wallahu ahad. Paling kanal nih li ila fi quraisyin alam tarakai. Tapi cepat lagi bacanya. Ibu bapak sering makmuman dengan dia sehingga kemungkinan untuk baca Fatihah itu baru gak iya kan na'budu wa iya kan nasta'in. Allahu akbar. Ya, jadi kan walaupun kita masih bisa untuk menyelesaikan, tapi kalau keadaan seperti ini terus enak-enak juga, terkejar-kejar jadinya kan. Nah, jadi punya imam seperti ini cepat bacaannya, sedangkan makmum tadi bacaannya lambat, ya sudah dipersilahkan untuk mencari imam yang lain, walaupun tempat yang kita cari itu jumlah jamaahnya tidak banyak. Lebih daripada tadi bermakmuman ini jamaahnya banyak, tapi ya tadi itu kitanya terkejar-kejar dengan bacaan. Ya sudah, cari tempat yang lain. Lebih afdal. Idza kanatil jama'atul qalilah tusalli fi waqtil fadilah. Sikit tapi cepat. Artinya waktunya itu cepat, tidak terlalu lama. Waktu fadilah. Ada jamaah, rombokan jamaah tapi lama nunggunya. Bisa sejaman lebih misalkan. Kena 1 jam nunggu kan dia ya. 40 menit misalkan. Ini berapa menit nih? Paling lama kita berapa menit sini? Subuh kita berapa menit? Jedanya. 15. Ya, 15 menit. Standar kalau untuk subuh. Ini enggak sampai setengah jam. Atau sampai 40 menit. Kita nunggunya 40 menit. Tapi ramai jamaahnya. Sedangkan ada yang tadi 10 menit, 15 menit tapi sedikit. Nah, lebih baik sembahyang yang dengan yang sedikit daripada menunggu yang lama tadi walaupun dia banyak. Oke, bisa. Kemudian idza kanatil jama'atul qalilah tusalli fi ardin la syubhata fiha. Adapun sikit tapi tempat sholatnya itu tidak syubhat. Artinya ada misalkan tanah itu tak jelas. Tanah tak jelas dibangun masjid. Ini tanah ngambil ke tanah apa ya? Tanah wakaf bukan. Siapa yang wakafkan tak tahu tapi dibangun masjid. Nah, ini berat nih. Ini masjid kudeta ini. Masjid apa? Sengketa. Masjid sengketa ini. Ini tak jelas ini. Wakaf ke bukan? Bukan. Ada yang ngasih ke? Ada enggak? Tanah siapa nih? Tak tahu enggak? Ah, ini berat ini. Ini tanah tak tahu, semua tak tahu, lalu dibuat masjid. Lama ya jemaahnya. Ibu bapak tahu apa namanya nih? Histori daripada sejarah daripada masjid nih. Aku tahu, aku nih orang sini. Saya kan ini subhat nih, kemang-kemang. Ya udahlah, daripada sembahyang di atas tempat yang kemang-kemang ini, lebih baik cari yang berada sholat yang di masjid yang dimana jelas yang wakafnya si fulan, kemudian ini jelas. Sudah, itu lebih afdol. Apa tadi bayang di tempat yang tak jelas. Subhat itu tidak kita mengatakan itu haram, tidak. Subhat dia antara haram dan halal. Dibilang halal tak bisa 100%, dibilang haram pun tidak bisa. Jadi dia tuh kalau warna itu abu-abu. Putih tak ada, hitam tak ada. Ada di tengah-tengah itu. Itu abu-abu. Kemudian mungkin jangan jadi abu-abu ya. Jangan jadi abu-abu. Apa kok? Kanan ke? Tidak tahu. Abu-abu. Tak bisa memastikan dirinya. Kemudian syurutu sihhatil qudwah. Nah, ini kita masuk ke bab yang kedua, syurutu sihhatil qudwah.
Syarat-syarat sahnya seseorang itu menjadi makmum, qudwah. Yang pertama, alla ya'lamal ma'mum butlana salati imamihi bihadatsin aw ghairihi kamustahidaini ikhtalafa fil qiblah wa nahwiha. Contoh, makmum tidak boleh meyakini batalnya sholat imam. Nggak bisa. Contoh begini. Misal, kita berdua, saya ingin sholat dengan kawan. Lalu saya berijtihad, mana kiblatnya? Kiblat mana? Tahu-tahu saya dengan ilmunya saya, ya, kompas tak ada nih. Ya, nengok ini, nengok gitu, istihad. Oh, kiblat sana. Ya dah ke sana. Lalu yang kawan saya bilang, enggak. Ini kalau saya tengok matahari begini, sana. Oke? Berarti saya dan dia ini berbeda. Saya tidak boleh bermakmuman dengan dia. Dia juga tidak boleh bermakmuman dengan saya. Karena kan sudah meyakini. Kiblat saja menentukan sudah berbeda. Tidak bisa dia jadi imam saya karena menurut dia bahwa saya ini sudah tidak sah karena memilih kiblat yang ke sana. Saya pun begitu, apabila saya ngikut dia, oh ente kiblat ke sini nih, batal sholat ente. Loh. Tapi ente mau ngikut ana, kan begitu, tidak boleh. Tidak bisa. Atau contohnya gini, ada air. Ini air. Air ini misalkan untuk kita wudhu, tapi air ini kemungkinan ada najis, cuman kita tidak tahu. Tapi karena kita ini berdua, ya, untuk menggunakan air ini, saya yakin saja, saya tengok kayaknya tidak lah. Saya yakin tidak najis. Air ini bisa digunakan untuk wudhu. Lalu yang dia bilang, enggak. Tadi itu begini. Dia bilang gitu kan. Akhirnya saya pakai, dia tak ada. Sama tadi. Dia tidak boleh bermakmuman dengan saya pun tidak boleh bermakmuman dengan dia. Begitu. Makanya itu keyakinan. Ada baju misalkan, ada baju dua butik. Sama, warnanya sama, anunya sama. Tapi salah satu di dua baju itu ada yang najis. Saya ambil, saya yakin yang ini tidak najis. Yang dia bilang, saya yakin yang ini tidak najis. Ya sudah, keyakinan itu boleh saja saya boleh berkeyakinan karena kan tidak tahu mana yang di antara dua tadi. Dia boleh ambil yang sana, yang sini ambil yang sini. Tapi saya tidak boleh jadi makmum iya, sebaliknya juga. Karena kan di antara salah satu itu kan pasti ada yang najis. Kan tapi tidak tahu. Nah, di situ ijtihadnya. Makanya tadi dia tidak boleh makmum itu meyakini ada batalnya imam tadi. Kalau dia yakin batal imam, maka otomatis makmum pun akan jadi batal. Yang kedua, alla ya'taqidal ma'mum wujuba qada'is shalah 'alal imam kamuqimin tayammama fa idza ijtama'a nafar wa kullu wahidin minhum yajib 'alaihi al-qada' sallu furada wa tasihu qudwatul mutawaddi bi mutayammim. Misalkan yakin bahwasanya imam itu sholatnya dengan tayammum, yakin, maka bapak ibu tak boleh jadi makmum dia, ya, tak boleh. Ya, jadi wa tasihu qudwatul mutawaddi bi mutayammim bimasah kamukimin tayammama, seperti orang mukim, ya. Jadi si imam itu dipastikan wajib qodok lagi dia sholatnya. Nah, kan tadi kan dia tayamum, si imam tadi diwajibkan untuk mengqodok sholat lagi, sedangkan kita bermakmuman dengan dia, maka sholatnya kita tidak sah. Tapi kalau kita yakin, kalau tidak yakin tidak jadi masalah. Ya, artinya kita tidak tahu. Wa kullu wahidin minhum yajib 'alaihi al-qada' sallu furada wa tasihu qudwatul mutawaddi bi bidaybi wa misahil khub wa qudwatul ghaim bil ghaid wal muttaji wa qudwatus sahih bisalis wa qudwatut tahir bil mustahadah. Tapi kalau imam itu sholatnya duduk, kita berdiri tak apa-apa. Imam itu
Memang mungkin imam itu sakit, tapi dia tetap dijadikan imam. Posisi imam tadi duduk, sholat duduk imam tadi. Antum yang bermakmuman sholatnya berdiri, tak jadi masalah. Boleh saja. Atau memang sholat imam itu udah terbaring, gini. Jadi imam tapi terbaring. Mungkin tak ada lagi yang nak jadi imam. Cuma satu ya imam tuh. Iya. Jadi kan gak dia imam tetap, nggak apa-apa. Sambil dia baring, kita yang jadi makmum. Tapi boleh kalau cari yang lain kan, gitu. Waqud wa tahir. Kemudian waqud wa sahih bisalis. Atau memang imam itu beser ya. Salisul bol, beser. Suka apa? Kita tahu dia tuh punya penyakit beser tadi itu, kencing-kencing sikit gitu, nah gitu. Enggak apa-apa jadi imam, enggak apa-apa. Enggak jadi masalah. Kita bermakmuman dengan dia. Kan kita tak tahu lah. Bahwasanya diyakini dia pun di waktu sholat dia sudah bersih. Masalah nanti kayak semalam kita bahas di Mujahid, jika seandainya nanti pun di tengah sholat dia itu ada keluar, itu tidak jadi masalah. Makanya kita boleh untuk menjadi makmum dengan dia. Nah, tapi lebih baik janganlah, karena kan maklumlah makmum ini kan sifatnya ada yang was-was, ada yang ini, lebih baik menghindar saja jadi imam. Tapi kalau seandainya dijadikan imam, tidak jadi masalah. Misalkan ibu punya suami, Rasulullah Afiyah, suaminya itu mungkin penyakitan tadi, penyakit apa? Beser kan? Ya, salisul bol itu kencing-kencing terus atau gitu kan? Nah, ya tidak apa-apa, jadikan imam. Jangan berak suami, tidak bang, sholat sendiri ya lah, biar kami sholat sendiri. Tidak, tetap diperbolehkan. Cuman kan ada tata caranya dia itu. Dia tidak boleh berwudu kecuali sudah masuk waktu. Jadi sudah masuk waktu, nah, ini mau sholat nih, cepat nih. Dia wudu, habis wudu langsung bersih-bersih wudu, langsung pakai apa? Memang harus pakai pempes ya, pakai pempes apa semuanya. Setelah itu langsung sholat. Nah, begitu dia tata caranya. Sholatnya dia ini. Jadi cepat dia. Tidak boleh dia tuh nunggu-nunggu sebelum azan dia wudu gitu. Kemudian dia nunggu. Nah, tidak bisa dia. Beda dia. Mereka itu beda. Karena tadi kena penyakit tadi itu. Nasallallahu alaihi. Tapi tetap diperbolehkan dia menjadi imam. Tetap boleh. Tidak jadi masalah. Wa ghudwatu thahira bil mustahadah. Ya. Atau ibu bermakmuman dengan perempuan yang istihadah. Istihadah itu kan bukan haid, Bu. Bukan haid, bukan darah menstruasi. Sudah lebih daripada darah menstruasinya dia, lebih daripada 15 hari. Artinya dia ini darah penyakit. Ya, tapi darah itu tetap mengalir kan? Ya, bisa mengalir terus karena darah penyakit, dan dia menjadi imam. Apakah boleh ibu juga bermakmuman dengan dia? Tetap diperbolehkan. Ya, sama nanti permasalahannya itu sama dengan apa beser tadi itu. Ya, kemungkinan orang yang mustahadah itu di tengah sholatnya bisa saja darah itu keluar. Wallahu a'lam, kan bisa saja terjadi. Nah, lalu apakah di tengah-tengah sholat tersebut dia harus membatalkan sholat? Enggak perlu, teruskan saja. Ya, teruskan saja. Waqud watu sahibi waqud watu tahira bil mutaghayyirul mutahayyirah. Alla yakunal imamu ma'muman. Alla yakunal imamu. Yang ketiga, tidak diperbolehkan imam itu gini gambarannya begini, Bu ya. Ada 3, 1 ini imam, ini makmum. Ya. Kita datang nih. Ya. Kita datang, yang makmum ini kita jadikan imam. Kita tepuk di atas, kita colet dia. Sedangkan dia ini masih bermakmuman dengan yang ini. Nah, sholat kita tidak sah. Karena imam kita ini masih makmum dengan
yang ini, kecuali yang ini sudah selesai. Nah, selesaikan dulu dia yang ini, baru kita makmuman dengan dia. Tapi seandainya dia ngerti, ya, dia bisa membatalkan dengan ini, mufarokoh. Dia memisahkan diri dengan imam yang ini, kemudian dia jadi imam, bisa jadi. Tapi kan wallahu a'lam, dia ngerti atau tidak. Takutnya dia tidak ngerti, ya, ibu bapak bermakmuman dengan ini, sedangkan dia berimaman dengan dia ada timpa-timpa begitu. Nah, itu tidak sah. Nah, jadi pastikan dulu si imam ini sudah putus dengan si makmum, dengan imam yang pertama. Ada beberapa hal yang banyak kesalahan juga. Ini kesalahan masbuk dengan masbuk. Kesalahannya begini. Dia kan begini. Mungkin sampingnya itu ustadznya. Ini perhatikan, karena ada yang pendapat sebagian daripada ulama tidak sahkan. Contoh, saya masbuk, kemudian ada teman saya masbuk juga. Mungkin ini anak majelis saya. Kita sholat sama-sama begini. Masuklah saya. Di masjid FK misalkan. Saya dapat di akhir tahiyat. Ini pun di tahiyat akhir sama-sama. Di samping saya tepat. Dipastikan kan setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan berdiri kan? Ini berdiri, saya pun berdiri. Nah, jangan sampai yang ini tadi itu mundur untuk menjadi makmum saya. Banyak kan begitu. Dia mundur, dia jadikan saya imam. Nah, ini posisi seperti ini, sebagian para ulama tidak mengiyakan. Ya, alasan dia kan mungkin rakaatnya sama, kan? 3 sama 3 nih kan nyaman kan? Dan ini ustadz saya lagi. Ta'aduban lah, akhlak. Ya, dia mundur. Kemudian saya jadi imam. Nah, ini hati-hati kayak gini nih. Bagusnya bagaimana? Bagusnya selesaikan masing-masing, sendiri-sendiri. Karena kita sudah jadi imam tadi. Karena posisi kita sama-sama makmum, masbuk. Nah, kecuali saya sendiri, antum dah datang, jadikan saya imam. Nah, itu banyak kesalahan. Kesalahan orang itu menyangka itu betul. Itu betul. Menyangkanya betul, tapi itu salah. Itu salah. Nah, tapi salahnya sebenarnya tidak mutlak dia batal, tapi sebagian ada yang membatalkan. Makanya lebih baik jangan. Ya sudah, selesaikan saja sendiri. Jangan mundur lagi untuk dijadikan ustadz tadi, dijadikan imam. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, panjang ini masih. Nah, ini syarat-syarat imam ini panjang nih. Alla yakunal imamu ummiyan. Janganlah jadikan imam itu ummi, tak pandai baca. Ummi itu kalau dalam bahasa fikihnya, fikih ibadahnya, khususnya di fikih salat, ummi itu bahwa alladzi yukhillu bi harfin min hurufil Fatihah. Huruf Fatihahnya tidak fasih. Jadi jangan dijadikan imam. Nah, ini muqarrar Imam Syafi'i. Imam yang seperti ini bisa membatalkan salat makmum. Ya, makanya Fatihahnya itu pertama, lidahnya tidak boleh cadel, tidak boleh pelat. Kalau dia pelat tak bisa jadi imam. Ente sholat sendiri ya. Ente ada 2 pilihan. Ya, ada 2 pilihan bagi orang yang pelat itu, 2 pilihan. Dia bisa jadi imam kalau makmumnya sama-sama pelat. Nah, sudah. Nah, dia cadel, makmumnya cadel gak? Pelat sama pelat boleh. Ya. Tapi kalau dia jadi makmum sih terserah lah. Itu tidak jadi masalah. Tapi untuk dia jadi imam, sedangkan yang makmum ini orang yang fasih, tak sah. Nggak bisa. Ya. Dia nggak bisa nyebut membedakan huruf itu nggak bisa. Ya. Nggak bisa membedakan huruf itu nggak bisa. Nah, ini bahaya. Yukhillu biharfin min hurufil Fatihah. Fala yajuzu an yakuna al-ummiyu imaman arat au al-sal illa idza kana ma'mumuhu mislah. Wattafaqa fil harfil mubdal wa in ikhtalafa fil badal. Jadi al-arad contoh mustaqim
muttaqim gitu dia. Ya, beda. Sudah, ini tak bisa dijadikan apa? Sinnya tak dapat karena mungkin ya tadi itu pelat kan tak dapat lidahnya itu tidak bisa. Mustaqim, muttaqim katanya. Ya, ini tak bisa dijadikan imam. Atau tidak bisa membedakan ha, tidak bisa. Alhamdulillah tidak bisa. Ya sudah. Ya. Yang seperti ini jangan dijadikan imam. Atau at-tamtam alladhi yukarrir harfut ta. Suka ngulang huruf ta. Apa namanya itu apa? Gagap. Orang bergagap. Menggagap dijadikan imam. Baru udah ta'ala. Janganlah jadikan imam. Jadi kalau jadi makmum tak jadi. Tapi kalau gagap sama gagap tak apa-apa. Imam gagap, makmum gagap, ya sudahlah. Mau jadikan apa? Sama imam peka, makmum bisu. Sama. Atau imam bisu, makmum peka. Tak apa-apa lah. Sama-sama tak dengar. Kan begitu. Antum yang nyalahkan, yang salah itu yang dengar, yang sehat nih. Nyalahkan orang begitu. Apa yang nak disalahkan? Dia pun tak dengar. Kan gitu. Dia bisu. Dia anak pun tak dengar. Walaupun bersuara tak dengar. Tak jadi masalah kalau dia sama dia. Jangan yang sehat. Nah kan begitu. Atau ini dhabitul imam allazi tasyihu bil qudwah an yakuna al imam musawiyan lil ma'mum au a'la minhu. Jadi sahnya jadi seorang makmum itu paling tidak samalah derajatnya itu. Ini enggak pasti benar, tapi bagus bacaannya. Tapi enggak lihai-lihai benar. Nah, sama makmum pun begitu. Ya sudah boleh berarti. Jangan sampai berada di bawah dia. Makanya kalau misalkan yakin dalam satu tempat imam itu bacaannya enggak bagus, yang bagus maju saja, enggak apa-apa. Tapi ingat, saya dipastikan masjid yang bukan seperti ini. Kalau masjid seperti ini sudah ada imam rawatibnya, tidak boleh main asal-asal maju. Nah, misalkan itu masjid, misalkan ibu lagi di bandara, bapak lagi di bandara, atau di masjid yang sifatnya umum, di mall. Terus di mall sembahyang apa? Yang Jumat, sembahyang maghrib, kan? Daripada nanti yang maju nanti tebak bacaannya, bapak yakin, bapak pun udah misalkan Fatihahnya sudah pernah dikoreksi sama ustaz, lebih baik maju, tidak apa-apa. Karena ini tidak ada imam rawatib. Nah, kalau seperti FK ini kan sudah ada imam rawatibnya, tidak boleh maju main asal-asal maju. Tapi kalau memang yakin, walaupun dia imam rawatib, tapi bacaannya tak betul, ya mundur. Jangan jadi makmumnya. Kesalahan masjid, tegur pengurusnya, bilang pelan-pelan, Pak, minta maaf Pak ya, imam yang Bapak pilih itu tidak ada yang lain lagi. Harus selektif, memang betul, memang wajib. Jadi jangan sampai nanti makmum itu sholatnya ragu. Jadi pastikan dulu bacaannya benar. Nah, dan itu kewajiban daripada masjid untuk memilih imam. Tapi ada ibu masjid yang tidak mampu untuk menggeser imam tadi dengan alasan bapak dia yang punya. Nah, anak keturunannya. Bahwa itu berat. Jadi kalau misalkan kau tak mau sembahyang sini, udahlah kan ini tutup ya masjidnya. Ya kan? Nah, ini kan berat nih urusannya nih. Nah, apabila ketemu dengan macam seperti ini, ya sudah, ini termasuk orang yang ma'zur alaih. Uzur lah dia orang. Mau diapakan lagi lah dah. Tinggal tunggu bila dia mati ya udah. Ya kan begitu. Tapi tak kau pun sama gak agak kan begitu. Ya mau diapakan, tak bisa. Nah, makanya saya pernah bawa masalah ini kepada almarhum guru saya, minta fatwa kan. Karena di waktu itu saya bingung. Ya sama, karena kejadiannya ini tidak mau diganti sama sekali. Tidak mau diganti. Jadi sampai saya mati pun kata dia, saya yang bakal jadi imam sini.
Kalau kalian tak mau, ya sudah cari masjid lain. Wow, itu saya. Jadi macam mana? Tidak mau, tetap dia. Jadi dia memang hobinya jadi imam. Saya tuh bingung kalau nengok orang hobi jadi imam tuh ya. Saya tuh paling, kalau saya tuh bukan tak ada hobi jadi imam. Suara. Kalau suara saya tuh bagus. Kalau sama bini sih ya lah. Kalau bini kan tetap jelek pun suara saya kena puji saya. Begitu. Masya Allah suara abang nih bagus itu kan. Tapi kalau saya depan makmum jamaah tuh, saya tak pede benar lah. Kecuali Jumat. Nah kalau Jumat saya paksakan untuk saya jadi imam. Kecuali saya bawa kawan memang khusus untuk jadi imam saya. Biasanya itu Ustadz Adnan. Suaranya bagus. Imam. Karena kalau Jumat itu fatal nanti. Saya nyuruh orang. Iya kalau orang tuh dengar rukun-rukun yang saya ceramah. Kalau dia lewat kader ini tidur kah? Oh, jadi imam. Tahu tasa nanti sholat kita. Imam saya yang nanggung dosanya. Makanya imam itu, khotib itu dia imam sunnahnya. Makanya jangan dipisah. Sebenarnya itu satu paket. Dia khotib, dia imam. Banyak masjid itu salah. Khotib dilainkan, imam dilainkan. Dikira bagus, salah tuh. Ya, menyalahkan aturan sebenarnya. Sunnahnya itu dia khotib, dia imam. Karena di situ ada hukum fikih yang fatal. Kalau seandainya yang dijadikan imam itu tidak mendengarkan rukun-rukunnya, maka batal semua itu. Kalau tidur deh. Habis itu kita jadikan dia imam, enggak ke bahaya itu. Nah, maka saya kalau paksa kan, kecuali saya bawa tadi, bawa ustad, ente ikut anak, ente jadi imam. Nah, jadi imam dia, selamat. Nah, dia kan segar mata, jangan enggak kau tidur kata anak kan gitu. Nah, itu jadi karena mau tak mau, tapi kalau dijadikan imam misalkan jadi imam rawatib gitu, sabar kalau suara itu tidak mendukung, takut jamaah nanti komplain, suara gini jadikan imam kan, nah, kira-kira seperti itulah. Ya, jadi mau dipastikan dulu. Jadi apabila kita bertemu dengan jamaah seperti ini, ya sudah, boleh, tidak apa-apa, sekali tidak apa-apa. Tapi kok dijadikan dawam kan, jadikan apa? Makmum dia lebih baik ya, lebih baik. Kalau terjebak sih tak apa-apalah, terjebak. Kalau tahu masuk masjid udah takbir Allahu Akbar, suara pergi apa bacaannya tidak betul, teruskan, teruskan. Tapi nanti tidak usah lagi sholat dengan ya, karena di situ tidak dianjurkan juga kita untuk membatalkan sholat tadi. Wallahu a'lam. Silakan. Jadi terjadi di kota persoalan untuk menentukan siapa yang salah ini ada berat sekali. Apakah imam, apakah tidak sebagai makmum. Tapi kalau kita mengetahui tidak sebagai makmum, kita tahu batasan. Kalau imam salah dan kita dengan syarat-syarat tertentu, misalnya subhanallah, tapi merubah hal-hal yang salah. Yang dalam praktek ini yang pernah saya lihat, imam dia sebagai imam selalu dia sudah sempurna dalam gerakan, tapi dia keliru dalam masalah jumlah rakaat. Dalam maghrib 3 kali, 3 rakaat. Dia menambah satu lagi. Nah, dia menambah satu lagi. Yang anehnya di belakang imam itu selalu menunjukkan yang pertama, malah satu yang kedua dan ketiga. Apakah yang di belakang imam ini mungkin bingung atau mungkin tidak tahu? Tapi yang lebih tahu itu dari satu dua. Padahal imam ini sudah sempurna begini yang keempat. Kalau dia baru bergerak itu saya rasa sesuai kan dengan aturan Quran. Tapi ini dia berdiri. Tapi dalam praktek ini, ya, apakah makmum ini mufarakah atau diam atau sebaliknya? Imam ini sudah diberitahu dia harus duduk saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam naik di rakaat ketiga yang seharusnya dia salam tapi dia naik. Imam dipastikan di saat itu dia kebingungan. Pertama, imam dipastikan dia kebingungan menentukan jumlah rakaat. Ketika imam bingung menentukan jumlah rakaat, maka imam wajib mengambil jumlah rakaat yang paling sedikit. Nah, sehingga dia tidak salah. Ketika dia katakan 3 atau 2 atau 3, berarti dia harus mengatakan ini 2. Dia harus mengambil yang sedikit. Itu keputusan yang tepat bagi imam. Imam tidak salah. Imam tidak salah mengambil jumlah rakaat karena dia bingung kan. Tidak mungkin kalau dia tidak bingung. 2, 3. Kalau udah 3 udah pasti karena tidak ada sholat maghrib 4 kan. 2, 3. Itu keputusan tepat. Ketika dia 2, makmum kan dipastikan kata makmum ini 3 kan. Tapi imam 2. Nah, ketika imam berdiri, disinilah hak makmum untuk menegur. Ketika tidak ada yang menegur, maka ini jalan saja. Ketika tidak ada yang menegur. Tapi apabila ada yang menegur, subhanallah, apalagi jumlah tegurannya itu lebih daripada adatut tawatur. Misalkan 4, 5, subhanallah, maka dia wajib untuk turun, selesaikan nanti dia sujud sahwi, ya kan begitu, dia sujud sahwi. Kalau tidak sujud sahwi pun tidak apa-apa. Seandainya dia mau sujud sahwi lebih afdal. Tapi dia wajib turun ketika nanti jumlah yang mengingatkan itu udah banyak. Tapi kalau yang mengingatkannya pun subhanallah, agak-agak apa? Ragu-ragu kan, mana bisa kan begitu. Dia pun ini betul aku ke betul dia nih, ya kan begitu. Apalagi jaraknya ya jauh jaraknya tuh yang belah jauh tapi subhanallah. Dia pun gini enggak. Nah, tapi kalau dia yakin kan sedap. Subhanallah. Nah, udah posisi begini turun. Wajib turun. Karena yang salah pasti imam. Tapi kalau tadi remang-remang, imam pun tak mau kan ini betebak gak makmum. Ada lama gak makmum. Makmum ini kan kadang-kadang kata imam mati dia lah tadi kan. Jarang nengok makmum yang betul-betul apa, yang betul-betul apa. Kadang kita pun betul lah imamnya 3 ke 4 nih, ikut ya lah kan. Begitu, banyaknya begitu. Jadi tak bisa gak kita pegang-pegang kuat makmum nih. Kalau makmum memang betul-betul kuat, yakin tadi itu, subhanallah, yakin dengan subhanallah dia tuh ya kita udah dia negahkan gitu tuh macam subhanallah, belum subhanallah tuh dia kan. Langsung betul nih kan. Aku salah nih. Kan tadi kan posisi dia kan dalam keadaan ragu kan. Ketika dia ngambil keputusan itu kan ragu. Ketika dia ragu itu kan dia kepengen diyakinkan. Imam itu dia kepengen diyakinkan. Nah, ketika dia berdiri, jangankanlah dia tuh ketika dia begini aja, Allah. Nah, udah begini aja nih, ini kalau seandainya si makmum ini betul-betul yakin ini sudah 3, langsung subhanallah, duduk lagi dia tetap salahku nih kata dia kan. Cuman kan dia kan tak bisa, tak mungkin pula dia apa 3 ke 4 nih gitu. Kalau bisa nanya ditanya dulu. Kan benda dia tak bisa ditanya seperti itu. Jadi keputusannya dia balik, walaupun dia sudah berdiri tegak, dia wajib balik. Wajib hukumnya. Wajib balik. Kalau misalkan dia tidak balik dan yakin makmum itu posisinya sudah 3 dan imam tidak mau balik, maka makmum wajib mufaraqah. Karena tidak mungkin kita mengikuti imam yang jumlah rakaatnya sudah 4. Nah, kembali lagi ke pelajaran kita tadi. Kalau kita mengikuti dia berarti kita meyakini batalnya sholat imam kan? Batal sholat imam ini karena tidak ada sholat maghrib 4
4 rakaat. Nah, disitulah tadi tidak diperbolehkan kita meyakini batalnya sholat di imam. Nah, di situ diwajibkan untuk mufarokoh. Ini udah subhanallah, subhanallah. Imam tetap kekeh dengan pendapatnya dia. Oh, ini imam tebak nama ini. Ini bukan imam namanya ini. Ini tak bisa dijadikan imam, egois ini namanya. Atau tidak mengerti hukum fikih sholatnya. Dalam hal ini mufarokoh. Misah lebih baik. Dan wajib juga misah, bukan lebih baik saja. Misah itu keputusan yang tepat. Mufarokoh. Langsung. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Biarkan imam, tinggalkan dia sendiri. Nah, yang yakin dengan imam, tidak usah lanjut. Tidak bisa kita salahkan kita. Tidak bisa. Yakin dengan imam, ya sudah. Apa kau? Aku tak tahu aku. Kau yakin 3? Aku pun tak yakin sama kau ni, kata dia kan. Aku yakin sama imam ya lah, kata dia. Misalkan begitu, ya sudah. Yang yakin dengan imam, teruskan. Yang tidak meyakini dengan imam, habis ya. Tapi tadi itu kalau sudah ada tuh tawatur, ramai yang udah bilang, dipastikan imam ini salah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.